warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Lestari dengan NIM 2021143378, kelas 1J Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Saya di sini akan menjelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pendidikan terdapat sebuah ilmu pengetahuan serta sebaliknya. Dalam proses ilmu pengetahuan itu terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran tentunya memerlukan pendidikan yang baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas guna bekal hidupnya di kemudian hari. Ilmu pengetahuan yang didapatnya itu tentu mampu menambah wawasan serta pandangan hidupnya untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5 menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objek. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan, misal ilmu jiwa dan ilmu manusia. Yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material yang material sama atau manusia, akan tetapi objek formal berbeda. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan. Di antaranya persyaratan pokok, suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahan, suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. 1. Ilmu pendidikan harus objektif. Ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian yang tampak dari luar maupun dalam, baik merupakan objek material maupun objek formal. Pengkajian ilmu pengetahuan juga harus dilakukan dengan objektif. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, objektivitas ilmiah adalah pengungkapan gagasan ilmiah yang tidak dipengaruhi oleh perspektif tertentu, baik untuk kepentingan komunitas maupun kepentingan pribadi. Objek ilmu pengetahuan harus dikaji sebesar-besarnya sesuai dengan fakta yang berlaku tanpa adanya pendapat pribadi dari subjek yang mengkaji objek tersebut. 2. Ilmu pengetahuan memiliki metode. Ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dalam pengkajian objektif. Dilansir dari Nature, metode ilmiah adalah suatu proses pengamatan yang mengarah pada suatu penjelasan hipotesis yang kemudian diuji berulang-ulang untuk mencari kemungkinan penjelasan lainnya. Metode ilmiah membuat cara atau jalan bagaimana untuk mengkaji suatu objek, sehingga metode ilmiah adalah suatu kerangka peneliti dalam mencari kebenaran dan juga meminimalisir
kesalahan dalam pengkajian objek ilmu pengetahuan. 3. Ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis. Ilmu pengetahuan juga harus tersusun secara sistematis, artinya berbagai pengetahuan dan informasi dalam suatu ilmu pengetahuan harus disusun dengan teratur, saling tergantung satu sama lain, rasional juga logis, di mana kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji dengan fakta dari pengetahuan yang lain. Ilmu pengetahuan tidak acak-acakan, namun memiliki alur sistematis yang rasional sesuai dengan fakta-fakta yang terkumpul. 4. Ilmu pengetahuan bersifat universal. Hartono, Kasmadi, dan kawan-kawan dalam buku Filsafat Ilmu 1990 menyebutkan bahwa ilmu bersifat universal, artinya kebenaran yang diungkapkan ilmu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kebenaran tersebut berlaku umum. Misalnya, ilmu fisika di Indonesia akan sama dengan ilmu fisika yang berlaku di seluruh dunia, artinya kebenaran dalam ilmu fisika berlaku secara umum bagi siapapun yang dan dimanapun. B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pendidikan juga bersifat praktis, karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kondisi sebaliknya akan menyebabkan anak dijauhi oleh masyarakat. C. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Menurut Langeveld 1952 mengklasifikasi cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. A. Ilmu pendidikan sistematis. B. Sejarah pendidikan. C. Ilmu perbandingan pendidikan. 2. Ilmu pendidikan praktis. 1. Metodik. 2. Pendidikan keluarga. 3. Pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kesimpulan, ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misal ilmu jiwa dan ilmu manusia. Yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama manusia, akan tetapi objek formal berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama dengan objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang. Untuk mempunyai kesempurnaan, suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan. Di antaranya, persyaratan pokok suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.